Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Fasinda. Saya salah satu guru di SMK Kasih Maitreya Selat Panjang mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Melalui video ini, saya akan menceritakan praktik asesmen formatif permainan Gua Kepo. Gunakan aplikasinya, kerjakan proyek soalnya melalui pemanfaatan blog, barcode, dan Canva. Terima kasih, selamat menyaksikan. Sekolah Kasih Maitreya terletak di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Sekolah ini menjunjung tinggi sikap kedisiplinan. Guru harus sampai di sekolah pukul 6.40 WIB. Meskipun jarak rumah dan sekolah memakan waktu hampir 60 menit dengan jalan yang dapat dikatakan rusak karena aspal jalan yang sudah tidak rata dan banyak lubang. Terlebih jika kondisi hujan. Tentu saja, saya harus berangkat lebih awal karena sekolah tidak menolerir dengan alasan hujan jika terlambat. Semua sudah ada konsekuensinya. Guru yang terlambat tentu saja dihukum dengan bimbingan dari atasan dan mendapat surat teguran. Meskipun begitu, saya harus mengikuti peraturan sekolah. Banyak hal yang saya lewati selama 5 tahun lebih mengajar di sekolah Kasih Maitreya ini. Selain aktif mengikuti berbagai pelatihan, diklat, dan webinar di berbagai kelas WhatsApp, saya juga pernah dipercaya menjadi narasumber di berbagai sekolah untuk berbagi praktik baik di Kepulauan Meranti. Selain itu, di luar jam kerja, saya juga memberikan pengarahan dan bimbingan pada peserta didik untuk kegiatan ekstrakurikuler literasi dan numerasi setiap minggunya di hari Sabtu. Salah satu tantangan yang saya hadapi saat pembelajaran bahasa Indonesia, terlebih saat melakukan asesmen formatif, adalah kurangnya pemahaman terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Inilah alasannya mereka tidak menyukai pelajaran bahasa Indonesia. Sebab di samping sulit berkomunikasi, bahasa Indonesia adalah pembelajaran yang berbasis teks. Yang sering terjadi saat ini adalah asesmen menjadi momok bagi peserta didik karena pelaksanaannya yang menegangkan, selalu di atas lembar kertas sehingga bersifat monoton. Peserta didik juga sering tidak mencapai tujuan pembelajaran, padahal ada beberapa materi prasyarat saat melakukan asesmen formatif yang harus dikuasai peserta didik, terutama materi pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks. Atas dasar inilah saya berupaya untuk mengubah sikap peserta didik yang skeptis menjadi lebih bersahabat dan menyenangkan, serta membantu mereka beradaptasi dengan pengetahuan dan teknologi dan memanfaatkannya untuk berbagai solusi. Ini Miss akan melakukan asesmen formatif dari materi sebelumnya yang sudah kita pelajari tentang teks eksplanasi. Ya. Jadi kalian nggak usah takut, nggak usah bingung, Miss melakukan penilaian kita dengan hebat, ya, dengan games. Oke? Inilah bentuk penilaiannya. Judulnya adalah Gua Kepo. Gunakan aplikasinya, kerjakan proyek soalnya. Kalian sudah bawa HP sesuai yang Miss minta? Sudah bentuk kelompoknya? Dilakukan secara berkelompok, tapi penilaian tetap pribadi. Ya, nanti ada sebagian yang kalian letakkan jawabannya di kertas ini, ada yang sebagian lagi melalui handphone. Ya, finish terakhir di level terakhir adalah level 5 poin tertinggi. Jadi kalian nanti membuat teks eksplanasi berdasarkan ada poster yang lagi melalui blog, melalui blogger. Bagaimana cara membuat blogger? Ada di tahapan level-level ini. Sudah jelas? Sudah. Sudah jelas? Sudah. Siap? Siap. Mana semangatnya? TKJ, semangat! Ayo, TKJ, Semangat. TKJ, Semangat. TKJ, Semangat. tepuk tangan semuanya.
Adapun tujuan pembelajaran pada materi mempelajari teks eksplanasi adalah peserta didik mampu menulis teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kebahasaan. Saya memanfaatkan blog yang nantinya peserta didik akan menulis teks eksplanasi pada blog masing-masing sehingga mereka saling memperbaiki tulisan melalui komentar pada blog masing-masing. Selain itu, mereka juga memanfaatkan Canva sebagai penggunaan gambar dalam blog untuk mendukung tulisan mereka mengenai teks eksplanasi. Tema yang saya ambil untuk tulisan mereka adalah jangan gunakan gadget secara berlebihan. Sebelum melakukan asesmen formatif, saya menjelaskan terlebih dahulu kepada peserta didik tujuan dari kegiatan pembelajaran hari ini. Kemudian, saya meminta peserta didik untuk mempersiapkan akun belajar ID mereka untuk login ke dalam blog dan Canva. Kegiatan asesmen pertama ialah untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta didik mengenai teks eksplanasi. Saya membagi peserta didik dalam 3 kelompok yang masing-masing akan dipandu oleh ketua kelompok. Saya membuat permainan dalam kegiatan ini mulai dari level 1 sampai level 5 yang kesemuanya memiliki poin masing-masing. Pada level 1 ini, saya meminta ketua kelompok untuk mengambil masing-masing bagian dalam mangkuk blogger yang berisi salin dia. Saya meminta beberapa dari mereka untuk menjelaskan apa itu teks eksplanasi dan ciri-ciri teks eksplanasi, serta unsur kebahasaan teks eksplanasi, dan hasilnya mereka dapat menjelaskan dengan baik dan tidak hanya sekedar membaca saja. Pada asesmen formatif ini, saya lebih banyak menekankan pemberian umpan balik dan refleksi terhadap kesulitan yang dihadapi siswa. Selain berkolaborasi dan berbagi, ternyata ada hal lain yang didapatkan dari asesmen ini. Mereka ternyata peduli dengan teman yang belum bisa mengerjakan soal meskipun berbeda kelompok. Peserta didik yang sudah mengerjakan soal membantu memberikan pemahaman terhadap siswa yang belum selesai mengerjakan soal. Untuk asesmen selanjutnya, saya meminta ketua kelompok melanjutkan permainan. Saya memberikan link pada salah satu blog yang di dalamnya terdapat artikel mengenai teks eksplanasi, yaitu fenomena tentang pungli dalam dunia pendidikan. Mereka harus mempresentasikan mengenai mengapa artikel tersebut dikatakan teks eksplanasi, bagaimana unsur teks eksplanasi pada artikel tersebut, serta bagaimana penggunaan bahasa dan ciri-cirinya. Apakah kesemua unsur tersebut ada dalam teks eksplanasi? Pada level ini, poin diberikan lebih besar. Selamat pagi teman-teman. Saya sekarang akan mempresentasikan jawaban kita mengenai level 3 yang judulnya tentang pungli ya. Ini termasuk teks eksplanasi karena teksnya menjelaskan asal-usul suatu kejadian dengan tema pungli. Pada level berikutnya, mereka mulai membuat blog melalui akun belajar ID mereka masing-masing. Ini adalah merupakan puncak dari asesmen formatif karena materi prasyarat terakhir yang harus mereka kuasai adalah menulis teks eksplanasi dengan tema yang tertera pada poster yang saya sediakan dalam mangkuk blogger, yaitu jangan gunakan gadget secara berlebihan. Mereka bebas bereksplorasi di dalam blog mereka. Mereka juga saya izinkan untuk melihat artikel lain sebagai bahan pendukung sehingga mereka bisa melakukan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Mereka juga bisa mempercantik blogger mereka dengan gambar-gambar yang ada melalui aplikasi Canva sehingga blogger mereka lebih tampak cantik dan menarik. Tindak lanjut dari asesmen ini adalah akan diberikannya penguatan berupa penggunaan konjungsi serta penggunaan kata teknis atau peristilahan, mengidentifikasi struktur kebahasan teks eksplanasi dan pola pengembangan dalam menulis teks eksplanasi berupa penjelasan kalimat demi kalimat melalui tayangan video serta artikel-artikel di internet seperti blog.
Untuk kegiatan asesmen ini, saya meminta peserta didik untuk melakukan refleksi pembelajaran melalui sticky note. Saya bersyukur ternyata asesmen kali ini mendapat respon positif dan luar biasa karena anak tidak merasa sedang melakukan penilaian. Mereka seolah-olah bermain dan belajar seperti biasanya. Demikianlah praktik asesmen formatif dengan permainan Gua Kepo. Semoga bermanfaat.